Nah, mereka ini nanti membuat ukir-ukiran, membuat patung, kreasi yang berkreasi sesuai dengan karakter Kutai Barat, tapi pemasarannya kemana? Patung itu patung bebas, patung sisi patung ritual khusus untuk acara ulut ya, ulah kuangkai kalau nalit tahun nane beda. Budaya yang dimiliki menjadi keistimewaan yang mewarnai setiap sudut wilayah ini. Ukiran ornamen pada kokohnya bangunan yang berjajar, tegaknya patung-patung kayu ulin, indahnya rajutan anyaman rotan, serta seni dan tradisi budaya yang dijalani masyarakat, menjadikan daerah ini sangat menawan di antara 10 kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Inilah Kabupaten Kutai Barat, kabupaten yang dikenal sebagai tanah purai ngeriman, tanah subur, makmur, melimpah ruah. Kabupaten Kutai Barat merupakan daerah pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Secara administratif, Kutai Barat atau Kubar memiliki luas wilayah 35.696,59 km persegi. Dengan jumlah penduduk saat ini 179.404 jiwa. Setelah dimekarkan kembali melahirkan Kabupaten baru Mahakamulu pada tahun 2013. Kehidupan masyarakat di kabupaten ini sebagian besar diwarnai budaya dari suku Dayak. Wajar saja, Dayak adalah suku mayoritas di sini. Data Pusat Statistik Kutai Barat mencatat dari total jumlah penduduk, sekitar 63,9% adalah suku Dayak. Dan yang paling dominan berasal dari suku Dayak Tunjung dan Dayak Benua. Kutai Barat sejauh ini telah menorehkan catatan prestasi, mulai dari keberhasilan pembangunan di bidang kehutanan, pengelolaan keuangan daerah, hingga prestasi dalam pengembangan kerajinan daerah. Sebagai daerah berkembang, Kabupaten Kutai Barat memiliki banyak potensi. Selain fokus mengelola kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah kabupaten juga menaruh perhatian besar pada pengembangan potensi pariwisata dan kerajinan. Bahkan saat ini, di Kutai Barat pengembangan usaha ekonomi mikro dan usaha kecil menengah di sektor kerajinan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Deretan kokohnya patung dan ukiran ini menjadi keistimewaan bagi Kabupaten Kutai Barat. Selain sebagai karya seni dan budaya, karya-karya ini juga menjadi potensi unggulan untuk menumbuhkan sektor industri kreatif di Kabupaten Kutai Barat. Upaya memaksimalkan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki Kutai Barat hingga kini masih menemui beragam kendala. Mulai dari mekanisme pemasaran, hingga persoalan akses menuju Kutai Barat dari ibu kota provinsi yang terkendala akibat infrastruktur jalan rusak.
Kerusakan jalan nasional terjadi hampir di sepanjang jalan, dari perbatasan Kukar dan Kubar hingga menjelang memasuki jalur ibu kota kabupaten. Makanya kita minta bantuan dengan provinsi, dengan pusat, untuk dana DAK, terus untuk bantuan provinsi, supaya infrastruktur ini, supaya mereka mau mengangkat Kutai Barat ini dengan budaya, mengangkat dengan ekonomi kreatif, termasuk ukir-ukiran tadi, patung. Nah ini juga saya minta kepada Dinas Perindustrian supaya hilirnya harus diurus, jangan hulunya saja. Nah mereka ini nanti membuat ukir-ukiran, membuat patung, kreasi yang berkreasi sesuai dengan karakter Kutai Barat, tapi pemasarannya kemana? Nah ini yang harus saya bilang secepatnya kita mencari mitra karena bahannya di sini, kalau seperti di Bali sana bahannya kemana? Pasti dari Kutai Barat. Nah ini yang saya minta segera mereka Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian mencari terobosan, karena Bupati sudah mempercayai penuh supaya mereka mencari terobosan-terobosan, membantu masyarakat ini dan juga menyalurkan bakat-bakat para seniman-seniman ukiran patung ini supaya mereka tersalur, dan juga ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap perekonomian sekarang ini. Berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Kutai Barat menjadikan kabupaten ini harus terus melakukan inovasi. Inilah aktivitas sehari-hari masyarakat kampung Sakatada. Di luar bertani dan juga berladang, mereka mengisi waktu dengan membuat beragam ukiran. Dalam bahasa Dayak Tunjung, ukiran sendiri biasanya disebut dengan along. Sakatada adalah satu dari 238 kampung di Kutai Barat yang memiliki potensi pengembangan industri kreatif. Secara administratif, Sakatada berada di wilayah Kecamatan Mok Manar Bulan. Salah satu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berada di Kampung Sakatada, tepatnya di Kecamatan Mok Manar Bulan. Jarak dari pusat pemerintahan Kutai Barat, yakni Sendawar, menuju ke Kampung Sakatada sekitar 1 jam. Dan akses penyeberangan ini menjadi satu-satunya jalan atau akses yang dilalui karena memang pembangunan jembatan ATJ Aji Tulur Jangkat saat ini belum selesai. Sejumlah titik di ruas jalan menuju Sakatada masih banyak yang rusak. Namun kondisi ini masih dapat dilalui kendaraan. Sejarah keberadaan Kampung Sakatada sangat panjang, hingga menjadi salah satu pusat pergerakan industri kreatif di Kubar, khususnya ukiran dan patung. Karya yang
dihasilkan beragam, mulai dari ukiran dan patung tradisional hingga karya patung modern. Nah, suatu usaha beli bauma agi, ia nyadap agi bekebot. Jadi diap di bebepak di aruk tanyuk nanti, tanyuk tada ti. Dan ini samir kula usaha metu karena totok sungai bakyat haja di pampang sungai Saka. Maka kita nyot Saka tada, Saka ani nyaman. Sungai sepanjang ke sungai ini bahkan sampai gemuruh sampai loto. Ane sungai Saka. Jadi maka kita nyot Saka tada arti ke tanyuk tada Saka ke ete berasal ete nyaman sungai. Nah, jadi tentang jenis patung itu memang patung maupun kalok aneh jenis beda-beda, beda asal usul itu daerah-daerah aneh lain-lain. Jadi menjurus ke patung kali. Patung itu patung bebas, patung sisi patung ritual khusus untuk acara ulut ya kula kuangkai kula nalin taut nane beda. Adapun untuk nalin taut aneh motif tersendiri, potongan tersendiri. Untuk ulun kuangkai aneh bentuk tersendiri. Kayak bisa tergabung tapi kayak harus menunjukkan pot umak. Nah, jadi kalau untuk patung bebas tiba lagi potongan ke macam ti kan patung bebas. Tiah macam ti patung bebas, patung bebas. Wah, kayak terikat. Arti ke semampu awak berkreasi. Dan lagi patung bebas bisa dibuat bermacam-macam jenis. Kalau patung ritual di upacara-upacara adat dominan harus terlihat karena terlihat nane kayak bisa dilepaskan terlihat karena terlihat nane temput asal usul aneh di barat ke sekongak mersia ya waliu jadiin terlihat. Nah, maka dominan karena sekongak mersia aneh ya waliu jadiin terlihat harus berpasangan. Apabila nggak beluntak berpasangan berogai karena terlihat temput ke liha gai temput ke wawe. Terkumpulnya para pengukir dan pengrajin di kampung Sakatada tidak terlepas dari peran seorang pria bernama Saiful. Berkat ide dan gagasannya, kampung Sakatada kini dikenal sebagai kampung pengukir di Kutai Barat. Saiful mengajak para pengrajin di kampung ini memanfaatkan beragam bahan untuk menghasilkan karya ukiran dan patung. Mulai dari kayu ulin, bambu, dan beberapa jenis kayu lainnya. Nah, ini Pak Saiful sedang merencanakan bersama dengan teman-teman untuk mencari bahan kayu yang didapatkan bukan dari alam langsung motong pohon begitu, tapi juga mencari bahan-bahan yang ada di sungai begitu Pak Saiful ya. Iya. Kita akan langsung ke sana sekarang? Iya. Oh ya sudah Pak, kita siap-siap.
Sebagian besar bahan yang digunakan oleh pengrajin di Kampung Saka Tada adalah kayu yang menjadi limbah di aliran Sungai Saka. Beragam jenis kayu ada di sini. Semua dapat diambil langsung di alam tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, ini pemirsa bahwa kayu yang dicari di bantaran sungai, tepatnya ini adalah Sungai Saka. Sungai Saka ini merupakan anak sungai dari Sungai Mahakam. Disinilah masyarakat Kampung Saka Tada itu mengambil kayu-kayu yang digunakan untuk berbagai jenis ukiran ataupun juga patung begitu. Dan kita akan bawa kayu-kayu ini untuk ke workshop lagi. Bahan-bahan yang telah terkumpul ini kemudian siap mendapatkan sentuhan dari tangan-tangan lihai sang pengrajin. Ya Pak Saiful, ini berarti kayu-kayu yang seperti kita dapatkan tadi di sungai itu ya? Ya, yang kita cari tadi itu kan. Tapi memang sekali nyari ke sana itu ngambilnya langsung banyak ya? Enggak juga sih, tergantung kebutuhan. Terus kalau memang ada pesanan, kita baru nyari. Karena sebelumnya itu kan kita udah ngumpulkan tuh. Jadi diselesaikan dulu sekitar 20-30%. Ketika ada yang finishing atau baru cari lagi untuk tambahannya. Jadi enggak langsung ini sih, karena kebetulan kan teman-teman juga banyak kesibukan yang lain. Tapi kan sekarang sudah berjalan ya Pak Saiful. Dulu awalnya gimana Pak Saiful mengumpulkan pengrajin-pengrajin di kampung ini? Awalnya sih kebetulan ada kumpul-kumpul saya teman-teman di Melak kan. Jadi mereka tuh kayaknya semangat mau mengangkat seni dan budaya Kutai Barat. Jadi cerita dari teman-teman di seberang, di Melak, di Barung, saya bawa ke kampung, saya kumpuli teman-teman. Ini gimana? Kayaknya saya dapat masukan dari teman-teman di seberang. Kayaknya kerajinan ini sangat bagus prosesnya ke depan kan. Jadi kumpuli teman-teman berembuk, kami masing-masing bidang itu kita kumpulkan, duduk bersama. Ternyata mereka mengapresiasi. Direspon ya? Direspon, sangat merespon kan. Jadi kita hubungin petinggi, pengurus-pengurus kampung. Ternyata mereka pun mendukung. Nah, jadi kita rembuk, terus dirapatkan di kampung, langsung kita bentuk kelompok itu. Pak Saiful, ini kan di sini kan ini merupakan hal pertama ya, mengumpulkan para pengrajin semua untuk di kampung ini. Ada tujuan tertentu nggak kampung ini ke depan mau dijadikan seperti apa begitu? Nah, memang sih mimpi itu ada kami, artinya dari masyarakat sini. Yang jelas ya mudah-mudahan tercapai rencana ke depannya. Mudah-mudahan Kampung Saka Tada ini nanti menjadi kampung wisata. Itu aja sih untuk sementara ini. Kalau hasil-hasil kerajinan yang kecil-kecil kan selain juga ukiran yang besar-besar kan ada yang kecil-kecil juga. Kemana dipasarkan? Untuk sementara ini sih pasarnya baru pasar Kubar dulu. Oh, di Kubar ya, untuk oleh-oleh ya, untuk kerajinan itu ya. Untuk cindera mata, misalnya ada teman dari Samarinda, artinya mau balik lagi ke Samarinda, beli cindera mata di kami gitu. Yang pokoknya yang lingkungan masih deket-deket aja dulu. Tapi anak-anak juga diajar Pak ya? Diajarin. Yang anak-anak. Cuma yang sederhana dulu kan, sesuai artinya tingkat kemampuan mereka. Sambil diajarin juga nantinya. Jadi sehingga kedepannya itu generasinya tidak putus. Generasi yang ngukir, pokoknya yang di kerajinan lah. Usaha dan kerja keras yang dilakukan Saiful dan pengrajin mewujudkan Kampung Saka Tada sebagai kampung ukir dan patung tidaklah semulus angan.
Para pengrajin kini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari akses pasar yang terbatas hingga pada permodalan. Untuk menjual karya-karya yang telah diproduksi Saipul dan teman-teman pengrajin, kini telah membuka jejaring, baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Kalau strategi, karena kita juga sudah berkoordinasi dengan Perindako Provinsi, salah satunya kita sudah berkoordinasi dengan salah satu penyedia untuk untuk ekspor ke luar negeri. Cuma yang jadi kendala pada saat permintaan itu cukup banyak dari sana, kita belum bisa memenuhi permintaan itu. Salah satu kemarin yang diminta dari Jepang, yaitu kain doyo. Nah, itu permintaan cukup banyak, tapi ternyata kita belum bisa memenuhi itu. Nah, harapan kita nanti nanti kalau ada permintaan, kita juga produk-produk yang diminta itu kita bisa menyiapkan itu, sehingga nanti hasil kerajinan ini tidak sia-sia. Tapi kalau mereka meminta, kita tidak bisa menyiapkan itu, kan nanti akan mubazir saja gitu. Pertumbuhan industri kreatif di Kutai Barat dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren positif. Ini terlihat dari semakin tingginya kontribusi sektor ini terhadap peningkatan perekonomian rakyat. Jadi setiap sudut tuh teman-teman bagi aja. Ini nih, nah ini yang begini, ini di bawah sini. Coba lihat kamu pakai yang mana? Sakatada adalah satu dari sekian kampung di Kutai Barat yang memiliki harapan bahwa kelak karya mereka akan mampu mengindahkan kehidupan kampung, mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kualitas generasi penerus di kampung Sakatada. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk berkarya, karena alam menyediakan sumber daya yang sangat berlimpah. Dan ukiran yang dikerjakan oleh masyarakat kampung Sakatada menjadi potensi unggulan untuk menumbuhkan industri kreatif di Kabupaten Kutai Barat. Demikian Indonesia Membangun dari Kalimantan Timur. Sampai jumpa.